Oke, semuanya sekarang tanggal 19 Januari 2023, hari Kamis jam 9 lewat 21 malam. Pada video kali ini aku mau ngebahas lagi ataupun cerita-cerita lagi masih tentang seputar maba ya, seputar culture shock maba gitu ya, terutama untuk maba yang tadinya dari siswa ke mahasiswa gitu. Ini based on my experience. Dimulai lagi tahun 2021 itu aku kan masih dalam keadaan COVID dan pembelajaran kan masih online ya tentunya. Dan jadi online ini nggak cuma dari maba aja. Semenjak kelas 2 SMA atau kelas 11 SMA itu aku udah mulai online sih belajarnya, karena kan pada saat itu udah online ya gitu belajarnya. Jadi dari kelas 11 semester 2 itu udah mulai online belajarnya, sistem pembelajaran udah pakai Zoom, pakai Google Meet gitu. Itu udah mulai dari situ. Kemudian transisi terus sampai kelas 12, semester 1, semester 2, dan sampailah ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat mahasiswa. Kalau dari aku pribadi memang kalau online ini ya aku nggak terkejut gitu ya, karena memang udah dari SMA itu belajarnya online, terus tugas menugas itu juga dikumpulkan secara online gitu. Jadi nggak terlalu terkejut lah waktu masih awal-awal maba itu udah online, dan masih online sih pada saat itu karena memang kan udah COVID ya. COVID kan mulainya sejak aku kelas 11 SMA gitu, kelas 11 semester 2 sih itu mulainya COVID, dan udah mulai dari situlah belajarnya itu dialihkan dari tadinya offline atau luring ke daring atau online gitu. Dan pembelajaran pun selain dari pembelajaran tadi ya itu online, dan juga memang rasanya kalau menurut aku pribadi transisi siswa ke mahasiswa apalagi di era COVID kemarin itu agak sedikit susah gitu ya, terutama karena memang harusnya kan di awal kan ada namanya PKKMB ya, kayak video kemarin aku jelasin itu memang seharusnya offline, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk berkumpul dan dalam keadaan COVID itu jadinya dialihkan media online gitu. Jadi suasana kampus yang harusnya kami sebagai maba, aku sebagai maba waktu itu harusnya di kampus offline, malah jadinya itu online gitu. Dan itu menurut aku pribadi agak kurang sih ya, karena memang feelingnya ataupun vibesnya itu kurang dapat gitu. Untuk ya awalnya sebagai maba kan pengennya jumpa langsung di kampus ya, tahu kampus itu gimana, terus gimana wilayah-wilayah kampusnya, tempat-tempat yang ada di kampus itu kan pengennya tahu. Cuman ya berhubung karena yang tadi itu karena kondisi juga jadi nggak bisa gitu. Itu kita ngomongin dari sisi ini ya, dari sisi transisi dari siswa ke maba. Oke lanjut, selain dari itu yang aku rasain adalah perbedaan dari mata kuliahnya ya gitu. Kalau misalkan kita di sekolah itu kan mata pelajarannya kan sehari itu bisa 3, bisa 4, atau bahkan mungkin ada yang 5 ya gitu. Sedangkan di kuliah ini memang mata kuliahnya itu nggak banyak, mungkin sehari bisa 1, 2, atau 3 paling banyak, dan itu pun nggak barengan gitu. Maksudnya tuh kadang jaraknya beda-beda waktunya. Mungkin kalau di kuliah ada yang masuknya pagi, kemudian jam keduanya ada yang siang, ada yang sore, ataupun bisa sehari itu cuma 1 mata kuliah gitu. Jadi beda-beda. Berbeda dengan SMA yang biasanya kita kan memang padat gitu ya, dari hari Senin sampai Jumat ataupun hari Sabtu juga yang masih bersekolah gitu. Jadi itu adalah salah satu yang membedakan juga ya antara dari kita sekolah ke mahasiswa gitu. Jadi selain dari matkulnya, terus dari sistem jamnya juga sih. Jadi biasanya kalau kita sekolah ya umumnya kan memang padat gitu mata pelajarannya, cuman ya waktunya singkat gitu. Paling sekitar 40 atau 45 menit ya per mata pelajarannya, kemudian disambung lagi dengan mata pelajaran yang kedua. Berbeda dengan kuliah menggunakan SKS atau sistem satuan kredit semester, yang mana kalau di aku sendiri di Universitas Riau itu per SKS itu, satu SKS itu 50 menit ya hitungannya. Jadi hitungannya itu per SKS. Kalau misalkan yang 3 SKS ya tinggal kaliin aja gitu. Jadi untuk bobotnya itu dihitung, lama belajarnya itu dihitung per SKS. Berbeda dengan waktu sekolah. Jadi waktu kuliah itu jadi terasa lebih lama lah gitu. Kalau di kelas bisa 1 jam atau 1,5 jam, tergantung dari bobot SKS-nya per masing-masing matkul. Kemudian dari sistem penilaiannya juga ya gitu.
penilaian tuh kalau di kampus kan kita punya bobot juga ya. Kalau di aku pribadi di Unri, di FEB aku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi itu menggunakan sistemnya tuh ada penilaian berdasarkan absen ya biasanya. Mungkin kayaknya sama lah kalau di univ-univ lain atau di fakultas lain. Itu bobotnya kalau misalkan untuk absennya dinilai gitu. Absennya dinilai, kemudian dari tugas, keaktifan, dan yang paling mempengaruhi nilai nanti adalah UTS dan UAS. Sedangkan untuk sekolah itu biasanya banyak faktor-faktor lainnya. Mungkin rasanya hampir mirip kayak waktu di kuliah, cuman di kuliah ini terasanya kayak lebih mendetail aja sih gitu. Ada bobot-bobot tertentu yang mana memang diharuskan ya di poin-poin tertentu kayak di UTS, UAS itu memang nilai kita harus dibagusin kalau memang pengen nilainya nanti untuk IP atau IPK-nya itu bagus di akhir semester nanti saat nilai udah keluar. Dan ini yang paling penting sih kalau menurut aku ya, di perkuliahan itu memang mencari teman itu susah sih kalau menurut aku waktu awal-awal jadi maba ya gitu. Karena culture shock kali gitu. Kalau misalkan waktu SMA kayak ya kan kita ada sih beberapa sekolah yang memang satu kelas itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nggak pernah dipisah. Ada juga yang memang kelasnya tuh diacak, jadi saling kenal gitu. Kalau aku pribadi kemarin memang satu kelas itu, jadi selama 3 tahun kami nggak diacak, tetap sama orangnya. Jadi ya bisa saling kenal gitu, dan orangnya itu aja. Sedangkan waktu di perkuliahan ini memang sistemnya kan kayak aku bilang kemarin, itu menggunakan sistemnya itu kelasnya acak terus ya. Jadi setiap semester itu dan tiap-tiap kelas, tiap matkul itu orangnya pasti berbeda-beda, dan susahnya untuk penyesuaian diri, terutama yang teman-teman yang susah lah gitu untuk nyari teman, pasti bakalan sulit lah gitu, terutama untuk membantu selama 1 semester juga untuk belajar kayak ngerjain tugas, tempat bertanya gitu agak susah gitu. Apalagi ya kampusnya itu ataupun punya teman-teman yang kayak kompetitif lah gitu ya. Jadi susah juga untuk menyesuaikan dan juga mencari teman gitu. Berbeda memang antara waktu masih sekolah dan juga setelah peralihan ke mahasiswa gitu. Jadi untuk teman ini rasanya waktu awal-awal itu memang susah ya gitu mencari teman, apalagi waktu aku kemarin waktu awal-awal maba dan masih dalam keadaan COVID itu kayak kami itu udah mahasiswa tapi memang jiwa-jiwa SMA kemarin itu masih ada, karena ya memang nggak ada perubahan gitu antara belajarnya, sistem belajarnya ya paling cuma berbeda status aja gitu. Dan mencari teman pun agak susah waktu online karena ya terbatas, paling cuman via WhatsApp atau via sosial media lainnya gitu. Jadi cuman bisa sekedar kenal gitu aja, dan waktu jumpa pun belum tentu kita tahu orangnya yang mana gitu. Jadi ya sedikit susah sih waktu kemarin ya, waktu tahun aku maba gitu untuk nyari teman dan juga penyesuaian di kampusnya. Bisa dibilang circles ya, teman-teman dekat ini memang mempengaruhi sih untuk nantinya kita berkuliah, karena kan dalam fakultas ataupun dalam prodi dan jurusan itu orangnya banyak ya, dan nggak semua juga kita kenal gitu. Jadi butuh juga sih teman-teman dekat yang suportif lah gitu, yang bisa sama-sama belajar ataupun bisa dijadikan kawan diskusi untuk belajar dan juga berpikir gitu. Jadi memang susah-susah gampang sebenarnya nyari teman di perkuliahan. Dan saat mahasiswa ini memang kita dituntut apa-apa itu untuk mandiri ya gitu. Mungkin waktu SMA kita kan memang belajar itu selalu disuapin sama gurunya gitu, mulai dari materi, harus punya buku kayak gini gitu, jadi semua disuapin sama guru, jadi kita tinggal nerima aja. Sedangkan waktu perkuliahan kita harus mandiri gitu, kita mandiri, kita mencari bukunya. Mungkin ada ya beberapa dosen yang menyarankan memang harus memakai buku ini misalnya dalam perkuliahan, ada juga yang membebaskan mahasiswanya untuk memiliki buku pegangannya masing-masing. Itu dalam hal belajar di kelas. Untuk hal lainnya kayak mencari info-info terkait beasiswa, terkait bagaimana mekanisme misalkan kita terjadi permasalahan akademik di kampus kita, itu memang kita pribadi yang nyari gitu, ataupun yang paling terdekat adalah bertanya ke himpunan kita masing-masing gitu ya, untuk yang paling terdekat dengan jurusan kita ataupun program studi kita. Jadi apa-apa dituntut mandiri, berbeda waktu masih SMA ya, yang memang harus disuapin terus gitu sama gurunya gitu. Jadi memang dituntut harus mandiri sih waktu perkuliahan ataupun saat mahasiswa.
Next itu dari sistem ujian ya. Misalkan kalau kita di sekolah ya, waktu saat sekolah ya sistem ujiannya terutama dari pakaiannya itu dari Senin sampai Sabtu ya. Misalkan kalau ujian tetap sesuai dengan hari itu ya, misalkan hari itu pakai baju putih abu-abu ya tetap sesuai kayak gitu. Sedangkan waktu perkuliahan itu berbeda. Kalau misalkan di aku sendiri ya di Unri itu kalau misalkan ujian tengah semester atau ujian mid semester kalau di SMA itu menggunakan baju bebas. Sedangkan untuk ujian akhir semester atau UAS-nya itu menggunakan baju putih hitam. Ada juga beberapa univ yang untuk cowoknya itu pakai dasi ya gitu. Itu sih yang bedain untuk sistem dari pakaian ujiannya. Kemudian dari liburnya sih, ini yang terakhir, dari liburnya itu untuk perkuliahan itu memang lebih panjang sih ya nanti ya. Kalau misalkan SMA dulu waktu kita sekolah antara libur semester dan libur ujian mid semester atau UTS itu kan memang nggak ada libur ya biasanya. Sedangkan untuk liburan semester itu kalau sekolah ya paling cuman seminggu 2 minggu gitu ya yang paling lama. Sedangkan waktu kuliah itu liburannya tuh lebih panjang gitu, bisa sebulan 2 bulan gitu, bahkan mungkin ada juga sih yang lebih. Itu memang perbedaan liburnya sih waktu antara sekolah sama berkuliah. Jadi lebih lama waktu kuliah lah gitu, jadi waktunya ini bisa kita lebih banyak waktu kosong sih waktu liburan. Dan itu pun kadang nggak tahu mau ngapain gitu, kadang cuma di rumah aja teman sama teman, atau mungkin beberapa dari mahasiswa ada yang kerja ataupun cari pengalaman-pengalaman lain di luar sana gitu. Jadi waktunya lebih panjang gitu. Dan perkuliahan pun ya nggak sepadat waktu kita SMA sih, cuman ya beratnya itu karena ada SKS-nya tadi ya yang aku bilang tadi. Bobot per SKS-nya itu yang bikin kayak kuliah tuh terasa lama gitu, padahal ya seminggu tuh nggak full sih kita kuliahnya. Bisa aja seminggu tuh cuman kuliah 3 hari atau 4 hari dalam seminggu gitu. Berbeda dengan sekolah yang hampir Senin sampai Sabtu gitu masuk terus. Itu sih kalau dari aku pribadi ya yang aku rasain culture shock dari aku siswa ke mahasiswa gitu. Sebenarnya masih ada lagi sih, cuman yang aku betul-betul ngerasain waktu awal itu yang tadi itu kita yang aku udah sebutin. Oke, mungkin videonya segini aja ya kali ini. Untuk video-video lainnya nanti ditunggu aja. Mungkin sekian dulu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Bye bye.